Luar biasa. Ya, akhirnya nggak ada lagi. Nah, jadi ini ceritanya GVD, bukan CVD. Selamat Anda lulus menjadi sarjana kopi. Ayo belum tahu kan? Tahu, udah tahu. Oh, udah tahu. Ya. Ya, Bunda nggak kesini. Dikasih kejutan. Iya, kalau tahu kesini dong. Dasar. Iya. Udah Pak. Ini nggak ngerti nih maksudnya apa nih? Sarjana CPD, tapi jadi GPD, sarjana COVID. Oh. Anjir. Bangke ya. Luar biasa. Gila lo ya. Lo nggak bisa bikin gue nangis 2 kali. Udah alhamdulillah. Terima kasih teman-teman, sambutannya luar biasa. Ini pas banget azan asar, gue disambut. Resmi alhamdulillah menjadi SC sarjana COVID. Cum laude. 4,0. Anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Fake Shit. Nah, di momen kali ini tadi lu udah lihat proses gambar gue seperti apa, dan lu mungkin juga bertanya-tanya kira-kira apa kata yang gue tulis atau karya yang gue buat seperti apa. Sebelum kalian mengetahui apa hasil akhirnya, di belakang gue ini di belakang kita ada karya yang dibuat sama teman-teman Fake House. Mungkin ada yang udah nonton juga kan? Nonton. Kalau belum nonton langsung lihat di deskripsi. Tapi dari sini akhirnya gue memutuskan untuk membuat sebuah karya, dan di momen kali ini juga kita berdua mau share sesuatu. Jadi intinya sebenarnya mungkin banyak orang yang bertanya juga, banyak juga mungkin yang sudah sadar dengan apa yang terjadi sama gue dan keluarga gue beberapa waktu belakangan. Yang pasti dimulai di tanggal 12 Januari 2021 ketika kita memutuskan untuk melakukan swab berbarengan, keluarga, karyawan, dan juga orang-orang yang bekerja di gue. Di situ terdeteksi lah bahwa 5 anggota keluarga gue di rumah, ada Mbak 3 orang dan juga Audi beserta mamanya Ayu positif COVID-19. Betul. Akhirnya mereka semenjak tanggal 12 melakukan isolasi mandiri. Begitupun dengan gue dan juga Ayu. Karena memang semuanya gejalanya ringan. Gitu. Terus? Lanjutin. Jadi kita ganti-gantian ngomongnya gitu. Jadi mereka berlima menjalankan isolasi mandiri. Terus yang negatif itu ada aku, Ayah, dan Kauki. Setelah itu karena pada saat Audi dinyatakan positif, Audi nangis. Jadi sempat kita sedih-sedihan bareng. Akhirnya 2 hari setelah itu aku muncul gejala. Begitu pula waktu itu ya belum ya. Pokoknya aku ada gejala. Setelah itu kita hari Sabtu tanggal berapa ya? Tanggal 17 kita PCR pulang. Sama Ayu. Bertiga sama Kauki. Yang ternyata hasilnya adalah saya dan suami saya dinyatakan positif dan Kauki negatif gitu. Yes, setelah akhirnya 1 tahun dari 2020 kita menjaga banget pola hidup, pola makan, olahraga, jaga jarak, protokol kesehatan juga kita perhatikan. Minum disinfektan. Enggak juga dong. Terus kalau misalkan ada kegiatan syuting di Fake House ataupun gua gambar segala macam sebisa semuanya mungkin di swab gitu loh. Kita menjaga semuanya aman, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain, Tuhan berkata lain. Di awal 2021 kita harus merasakan yang namanya terkena COVID-19. Gue sama Ayu terutama adalah kloter terakhir di keluarga, karena Kauki ternyata negatif. Ternyata imunitas Kauki luar biasa banget, dia negatif. Akhirnya dari tanggal 17 gue sama Ayu isolasi mandiri. Minggu selanjutnya di hari Kamis kalau nggak salah ya,
Di hari Kamis kloter pertama 5 orang itu swab Dinyatakan negatif. dan dinyatakan semua negatif. Sementara gue sama Ayu masih positif, masih bergelut dengan isolasi mandiri. Iya. Ya kan? Nah sebenarnya gue sama Ayu pengen nge-share di media sosial tentang apa yang terjadi sama kita gitu. Terutama pada saat gue sama Ayu terdeteksi positif. Karena sebenarnya pada saat kloter pertama terdeteksi positif, kebetulan besoknya adalah ulang tahun Ayu. Dan Ayu sempat share itu di media sosial gitu. Jadi orang-orang taunya bahwa yang terkena adalah keluarga kita nggak kena. Nah, tapi akhirnya gue urungkan niat gue untuk men-share berita itu ke teman-teman, bahkan ke media sosial, karena gue punya pertimbangan tersendiri, yaitu gue memikirkan keselamatan dan kesehatan dari orang tua gue, terutama gitu, karena mamanya Ayu kan memang kena. Nah, Ya, dan kebetulan juga papaku juga kena. papanya Ayu juga kebetulan kena di waktu yang sama, cuma di Makassar kan, gitu. Nah, nyokap sama bokap gue tuh gue tahu sehat, tapi gue tahu terutama nyokap gue orangnya panikan. Sebenarnya sama seperti gue gitu, makanya gue memutuskan untuk tidak memberitahu mama terutama tentang kondisi gue sama Ayu. Tapi akhirnya kita memberitahu itu setelah 2 hari sebelum kita didiagnosa negatif. Ya, betul. Jadi itu di hari ke-10 lah ya. Pada saat si yang 5 orang ini sudah dinyatakan negatif. Ya, Gitu. dan kita masih dalam posisi positif tapi udah menjalankan isolasi mandiri selama 10 hari. Ya. Gitu. Dan akhirnya seperti dugaan gua, sedikit panik gitu, tapi gua coba menenangkan nyokap gua. Dan juga gua ngasih tau bokap gua, karena bokap gua ternyata udah punya feeling perasaan yang gak enak. Dan mungkin perasaan gak enak karena ternyata kita berdua positif COVID-19. Kalau ditanya apa yang gue rasain, gejalanya sangat ringan. Yang pasti gue termasuk yang telat ngalamin penciuman hilang, perasa hilang gitu. Badan linu di awal, flu sih enggak kayaknya ya, cuma hidung Flu mampet. enggak. Nah karena hidung mampet itu yang membuat gue jadi kayak seperti orang sinus. Iya, betul. Karena AC tuh kepala gue sakitnya luar biasa gitu. Dan yang paling membuat gue tidak nyaman adalah gue terbiasa untuk beraktivitas di luar rumah, tiba-tiba harus diisolasi mandiri di rumah, nggak ngapa-ngapain, nonton TV, Di ruangan minum yang obat, terbatas. di ruangan terbatas, walaupun sama istri tercinta, tapi tetap aja maksudnya gue terbiasa beraktivitas gitu kan. Vitaminnya segede-gede gaban, tapi gue harus konsumsi juga banyak banget. Pagi, siang, sore gitu harus gue konsumsi, dan itu membuat gue akhirnya kayak feel bored gitu loh, kayak ngerasa aduh stresnya gampang banget keluar gitu. Dan yang pasti akhirnya setelah 10 hari kita coba cek, 9 hari bahkan hari ke-9 kita coba swab cap cip cup gitu kan, ternyata gue masih negatif. Hari ke-10 juga masih negatif, masih positif dua-duanya. Sampai akhirnya hari ke-12 gue nekat, dok cek, alhamdulillah hasilnya negatif. Di swab antigen, di PCR ya ternyata positif masih, bedanya cuma dikit banget. Tapi setelah itu gue swab lagi, PCR lagi, alhamdulillah hasilnya negatif. Jadi perjuangannya luar biasa, tidak menduga sama sekali. Akhirnya kita mengalami kondisi seperti ini sama seperti teman-teman yang lain yang pernah alami, dan mungkin sekarang juga lu sedang semua lagi mengalami gitu. Yang pasti sih jangan panik, yakin bakalan sembuh, yakin bakalan lewat, positive thinking aja. Ini adalah flu yang namanya aja jadi COVID. Ya. Selama lu nggak ada penyakit bawaan, penyakit berat dan segala macam, insya Allah aman-aman aja. Makanya sebisa mungkin tetap jaga protokol kesehatan, terutama jaga keluarga di rumah. Apalagi kalau kita hidupnya barengan sama orang tua, nah itu yang harus dijaga banget. Kalau tidak penting-penting banget jangan keluar rumah, karena jangan mikirin diri sendiri. Mungkin diri sendiri merasa sehat, tapi kita tidak pernah tahu kita bawa penyakit apa untuk orang lain. Ya. Dan siapa tahu orang lainnya memang punya penyakit bawaan yang akhirnya bisa berakibat fatal buat mereka. Betul sekali. Dan yang pasti kenapa kita akhirnya share berita ini setelah kita semua negatif, alhamdulillah ya, karena balik lagi kita juga pengen memberikan sedikit edukasi dari apa yang kita jalani selama ini gitu.
kita berusaha untuk menjalankan isolasi mandiri sebaik mungkin, tidak berinteraksi dengan dunia luar, totally kita di rumah. Bahkan makanya gue bilang tingkat stres gue luar biasa tinggi ketika gue nggak ngapa-ngapain di rumah aja gitu. Nah balik lagi buat orang-orang yang punya nasib kesehatan sama seperti gue, mudah panik, terus juga gampang stres segala macam, ya memang harus positive thinking yang dibangun. Kalau enggak, imunitas badan lu tuh makin lama makin akan ngedrop gitu, dan akhirnya bikin lu makin lama untuk sembuh. Seharusnya bisa cepat sembuh, akhirnya malah jadi makin lama. Dan yang satu hal lagi yang pengen kita sampaikan adalah COVID bukan aib gitu, jadi bukan hal yang harus kita takuti ketika kita terkena COVID amit-amit gitu, terus kita merasa bahwa feeling down dan kita akan dijauhi sama masyarakat gitu, karena memang seharusnya tidak seperti itu. Ini adalah penyakit. Bahkan sekarang udah menjadi sedikit idiom bahwa COVID itu seperti arisan, kayak kita tinggal nunggu waktunya kapan kita kena. Tinggal gitu. keluar ya namanya, tinggal nunggu keluar nama. Tinggal nunggu keluar namanya. Tapi pasti buat lo semua yang sekarang sedang berusaha survive dari kondisi COVID, tetap semangat, fighting apapun yang terjadi. Yang sudah kena juga jangan jumawa, tetap jaga diri, tetap jaga kesehatan, tetap jaga orang-orang tercinta. Dan juga kalau misalkan di sekeliling kita ada orang yang kebetulan terjangkit COVID-19, ya jangan dijauhin, jangan juga dianggap jadi seperti musuh masyarakat, aib buat di daerahnya, terus juga jadi orang yang harus dicurigai selalu gitu. Iya betul. Ini hanya fase yang harus kita jalani dalam kehidupan kita yang kebetulan memang skalanya bukan skala kecil, tapi skalanya adalah skala dunia. Sama kita juga mau ngucapin terima kasih juga untuk semua teman-teman keluarga, teman-teman media sosial. Karena beberapa kalau di Instagramku kan memang bukan aku bilang kalau aku positif, enggak, cuman memang menuju ke arah sana, tapi belum bilang aja gitu. Tapi sudah banyak orang yang akhirnya tahu, ya akhirnya memberikan support yang luar biasa, nelpon, nanyain kabar kita, nanyain kabar orang-orang dalam rumah, sampai banyak sekali yang ngirimin makanan juga. Itu terima kasih sekali. Iya, sama seperti kayak gue juga nggak muncul di televisi, terus juga konten-konten gue di akun gue yang satu lagi, Wendy Cabut Televisi juga sepertinya terhambat. Banyak tayangan yang tidak ada dan segala macam ya, karena kondisinya juga memang sangat tidak seperti yang kita bayangkan dan kita inginkan. Jadi terima kasih buat siapapun kalian yang mendoakan buat kita semua, dan kita juga mendoakan yang terbaik buat lo semua. Dan terutama kita juga makasih buat Dokter Ridwan yang udah jagain kita dari day one sampai bener-bener kita divonis negatif dan bisa menjalani kehidupan kita seperti biasanya. Iya benar. Terima kasih Dokter Ridwan. Thank you dokter, thank you Indi, thank you semuanya dapatnya udah membantu. Dan yang pasti sepanjang umur kita, hidup kita, baru kali ini kita merasa senang ketika kita dicap negatif.